Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas seputaran suhu dan kalor. Oke, suhu itu apa sih? Kalau pengertian secara umumnya merupakan derajat panas dinginnya suatu benda, gitu ya. Namun ada juga analisis pengertian lain daripada suhu, yaitu ada hubungannya dengan energi kinetik. Energi kinetik apa? Energi kinetik rata-rata dari suatu molekul yang ada pada suatu sistem. Misalkan sistem itu adalah termometer, gitu ya. Nah, misalkan saya berikan suatu persamaan energi kinetik yang secara umum sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, pada persamaan ini, energi kinetik akan sebanding dengan kecepatan. Semakin besar energi kinetik, maka benda atau partikel akan bergerak semakin cepat. Gitu ya. Jadi, energi kinetik ini berbanding lurus dengan kecepatan. Sederhananya, semakin tinggi suhu berarti partikel itu akan bergerak semakin cepat. Nanti itu ada hubungannya dengan sistem kerja dari termometer, gitu ya. Sekarang lanjut ke kalor. Kalor biasanya juga didefinisikan sebagai energi panas. Kalor itu akan mengalir biasanya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, gitu ya. Misalkan saya punya suatu sistem. Di sini saya beri sekat ya. Saya labelin dengan A dan B, di mana A itu suhunya tinggi, yang B itu suhu rendah. Nah, pada dasarnya ketika kita berbicara tentang kalor, maka ada hubungannya dengan aliran aliran panas gitu ya. Jadi suhu tinggi ini sebenarnya dia pingin gitu ke suhu rendah gitu. Ada indikasi ke sana. Nah, suhu rendah itu partikel-partikelnya anteng. Kenapa anteng? Karena energi kinetiknya rendah. Sedangkan yang suhu tinggi, energi kinetiknya tinggi. Sehingga kecepatan partikelnya akan teramat cepat, akan bergerak dengan sangat cepat. Nah, kemudian ketika sekat ini saya buka, maka sistem ini akan menjadi seperti ini. Jadi A ditambah B sekarang. Nah, yang terjadi adalah yang tadinya dingin di sebelah sini, gitu kan, akan ditumbuk dengan partikel-partikel yang memiliki energi kinetik tinggi ke sana kemari, ditumbuk ke sana kemari, gitu ya. Nah, ketika energi kinetik dari partikel ini menumbuk, tadi saya bilang menumbuk, artinya ada peristiwa tumbukan di situ. Nah, peristiwa tumbukan ini antara partikel satu dengan partikel yang lainnya, secara random di sini, secara acak di sini, itu akan berlanjut hingga seluruh sistem memiliki suhu yang sama. Nah, jadi keadaan ketiga. Biasanya kalau panas sama dingin jadi hangat gitu kan. Hangat gitu. Udah mulai teratur nih. Walaupun masih ada pergerakan yang cukup cepat. Tadi kan saya gambarkan ini sebagai geraknya lambat. Ini garis putus-putus, artinya masih ada kecepatan gitu. Namun kecepatan yang ini lebih lambat daripada yang tadinya suhu tinggi, karena ini hangat gitu kan. Nah, keadaan ini yang disebut dengan keseimbangan thermal. Nah, itu. Sekarang saya lanjut ke pokok bahasan bagaimana cara kerja termometer. Bagaimana cara kerja termometer. Nah, untuk cara kerja termometer saya gambar dulu. Ada termometer. Iya. Nah, seperti ini. Ini saya buat termometer Celsius. Oke, ini raksa ya. Oke, nah bagaimana cara kerja termometer?
Jadi misalkan termometer ini saya taruh di lingkungan, suatu lingkungan yang harusnya kalau terbaca itu suhunya 40 derajat. 40 derajat Celcius. Nah, jadi kalor dari lingkungan itu akan bergerak dan kontak dengan termometer. Nah, ketika kalor dari lingkungan itu kontak dengan termometer, yang terjadi adalah atom-atom di sini, atom-atom pada cairan raksa ini ya akan meningkat energi kinetiknya. Jadi akan bergerak ke sana kemari kan, bergerak ke sana kemari, ke sana kemari, kan naik sana ke sini ke sana gitu, naik terus hingga terjadi keseimbangan termal. Nah, misalkan di sini terbacanya 40 derajat Celcius. Gitu. Jadi naik sampai terjadi keseimbangan termal dengan lingkungan. Kalau lingkungannya 40 derajat Celcius, maka nggak mungkin termometer jadi 41. Jadi dia tetap 40. Kalau ini 40 tetap 40. Nggak naik 41 atau turun 39 gitu ya. Karena keseimbangan termal. Nah, ketika udah sampai di 40, jadi terjadi keseimbangan termal, maka yang tadi jadi hangat. Seperti ini gitu. Anteng gitu di 40 derajat. Nggak bergerak ke atas lagi atau ke bawahnya, ke 41 atau ke 39. Nah, itulah yang memungkinkan kita untuk membaca skala pada termometer. Jadi saya ulangi, ketika lingkungan ini, kalau dari lingkungan itu berkontak dengan termometer, maka atom-atom yang di sini, atom-atom pada cairan raksa ini akan bergerak ke sana kemari dengan kecepatan tertentu. Naik hingga tercapai keseimbangan termal dengan lingkungan. Kalau lingkungan 40, di sini dia berhenti di 40. Nah, itulah yang memungkinkan kita untuk membaca temperatur. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.